Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya record Mas Hafid ya. Mata kuliah kali ini mata kuliah Intro to Edu Literature ya. Mata kuliah Intro to Edu Literature. Nanti Mas Hafid bisa untuk kontrak kuliahnya dia di e-learning saja. Materi inti langsung aja biar nggak lama-lama sudah telat eh, tiga pertemuan. Telat tiga pertemuan. Jadi harus dikejar ya mata kuliah Intro to Edu Literature. Saya jelaskan, tapi saya jelaskan singkat saja ya. Mata kuliah ini itu fokusnya nanti itu kamu itu ada mata kuliah lanjutan, namanya eh, Poetry and Drama in Language Education. Ada lanjutannya lagi Creative Writing, lanjutannya lagi sampai literasi digital. Di pokoknya semuanya terkait literature, ya. Literature terus mengarah ke menulis dan membaca. Fokus ke menulis dan membaca. Ada reading, novel, ada gitu-gitu. Pokoknya sastra ini hanya Pak Iqbal yang ngajar di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Nanti kita ke depan itu kalau bisa Mas Hafid itu di semester ini itu minimal bisa ngajar sastra, kayak naratif, cerita anak, short story gitu ya, untuk anak SMP dan SMA. Tapi ini masih intronya, ya masih introduction, jadi tidak usah khawatir. Fokus kita itu tidak praktek. Minta semester depan baru praktek buat puisi gitu. Kegiatannya biasanya ya, hanya menganalisis. Jadi ada puisi, ada drama, ada film, ada novel, kita analisis. Dulu saya juga gitu kuliah, enggak serius-serius. Ada film, ada novel, kalau nggak bisa novel, film-film pendek, film-film. Tapi kita lihat unsur estetikanya, kita lihat unsur sastranya, apakah dia itu punya nilai estetika atau tidak. Nah, mata kuliah kali ini kita membahas nilai estetika. Pertama itu syarat sebuah karya sastra itu yang nanti kita analisis ya, di sering-sering latihan. Itu nilai estetikanya itu ada atau tidak, itu caranya lihatnya itu bagaimana sih sebuah karya sastra ini layak diteliti, layak dianalisis ini bagaimana sih. Itu hari ini kita fokus ke situ ya. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama itu ada istilah dalam karya sastra itu, memang karya sastra itu sifatnya ini ya, menarik kan sampai ini. Karya sastra itu sifatnya itu kalau saya boleh berbicara itu istilahnya itu mimesis. Mimesis itu kalau kamu lihat itu kan seperti di WhatsApp itu kan ada meme. Meme itu meniru realita gitu ya. Meme itu kan meniru dijadikan meme. Awalnya itu misalkan fotonya siapa tuh jadikan meme gitu kan ya. Awalnya kan real ya, itu jadi gak real. Untuk berbahan untuk bahan bercanda bisa di WhatsApp group misalkan gitu kan meme ya. Atau di belakangnya truk gitu ya ada kata-kata itu juga masuk meme. Jadi mimesis sastra itu karena jenis fiksi atau tidak nyata, jadi dia harus memberikan efek mimesis. Mimesis itu berarti cermin dari realita. Ya, cerminan dari realita. Namanya cermin berarti dia itu sifatnya reflektif, memantul. Misalkan kamu ngaca ya, ketika kamu angkat tangan kanan ya, yang dia angkat kalau lihat dari sisi cerminnya, yang dia angkat itu sebelah tangan kiri, jadi nggak nyata, ada perbedaan. Sama kayak sastra di Indonesia itu, contoh kalau kamu seneng baca ya, mumpung semester 3 ya, harus sering-sering baca. Itu nanti itu manfaatnya di belakang itu besar sekali. Membaca itu penting sekali. Ada profesi baru seperti content writer ya, atau copywriter kalau pernah dengar.
Ada content writer, ada copywriter. Di perusahaan itu, apalagi perusahaan jasa, perusahaan barang kayak di platform Shopee, TikTok itu kan butuh copy sama content writer. Copywriter sama content writer. Mereka butuh web, dan web itu harus ada yang memasarkan. Ya, itu namanya, kalau yang kayak gitu namanya copywriter. Tidak bisa sebuah barang ini hanya langsung dijual. Ya, harus ada cerita, harus ada narasi. Contoh kemarin, misalkan platform Grabcore yang sekarang kemarin itu yang hilang itu Naomi itu ya. Itu kalau dia tidak ada cerita, dia sampai hilang ke Gunung Slamet, jaketnya itu ya B aja. Karena ada cerita dia hilang dan dia survive beberapa hari gitu di Gunung Slamet dan dia itu hidup. Berarti ada cerita, oh berarti ini yang bisa menahan dingin ini termasuk ini Crazy Fox ini. Ada cerita seperti itu kan? Akhirnya dia jadi laris. Nah itu namanya konten writer. Konten itu berarti ada isi, ada ada isinya, ada narasinya. Kalau copy, tinggal mengcopy kontennya orang, tapi misalkan Credivox ditiru sama Antarestar, misalkan begitu. Cara pemasarannya, itu semuanya itu narasi. Uang kertas itu, kalau nggak ada ceritanya, nggak ada narasinya, uang itu. Tapi nggak ada nilai 100.000, nggak ada ceritanya, nggak ada value-nya di situ ya, sekedar kertas saja. Semuanya batu ya, batu ya, batunya di sungai misalnya. Kalau nggak ada ceritanya, seperti dulu kisahnya Ponari itu, batunya Ponari itu ya, karena kena halilintar, ada cerita kan di situ. Kalau nggak ada cerita ya batu aja. Jadi sastra itu mimesis dari refleksi dari masyarakat. Bisa jadi sastra itu kita itu menularkan, kita punya cerita terus ditularkan ke masyarakat, ya. Atau masyarakat ada cerita, terus kita tarik jadi sebuah karya sastra. Contoh, film yang diusung dari kisah nyata itu ya. Contoh yang kemarin itu KKN Penari kemarin. Contoh itu kan ada tragedi di masyarakat, ada fenomena itu jadikan sebuah sastra, sebuah film. Jadi timbal balik. Namanya mimesis itu kan reflektif ya. Jadi kayak kaca begitu bisa kita itu bercermin atau kita ternyata jangan-jangan masyarakat yang tercermin ke kita. Gitu. Macam-macam. Saya tujuannya itu ngasih kamu kalau sastra ternyata penting. Bayangkan kalau kamu tidak pernah baca, gitu. Teman-teman kamu nggak pernah baca, di seangkatan kamu nggak pernah baca. Dia hanya copywriter aja, kayak di TikTok atau di Instagram. Dia hanya pakai template. Dia nggak akan FYP. Soalnya value-nya sudah hilang. Originalitasnya sudah diambil yang pertama. Kalau di TikTok kan ada kan yang original misalkan apa yang FYP apa misalkan. Yang pertama kan disematkan itu yang original kan. Yang lain kan tinggal ngikut aja. Yang paling dapat banyak cuan kan yang pertama itu. Yang dibutuhkan itu bukan meniru sekarang itu ya, digital itu ya. Yang dibutuhkan sekarang itu kreativitas. Kalau tidak ada kreativitas, pasti tentunya nanti tidak akan bisa mampu bersaing. Bisa, karena sastra itu sangat penting. Kertas hanya sekedar kertas, batu hanya sekedar batu. Ya, kalau nggak ada narasi yang beda dengan deskriptif. Deskriptif kan kalau di Shopee itu kan mendeskripsikan. Ini barang ini, barangnya ini, barangnya ini, barang ini, barang ini gitu ya. Tipenya ini dari kain jenis ini gitu ya. Itu deskriptif. Iya kan? Deskriptif. Dia tidak akan punya jiwa, tidak ada punya soul untuk menggait apa? Tidak akan punya jiwa untuk ada menggait saya untuk membeli itu. Gitu kan. Yang dibutuhkan kan barang di Shopee kan banyak. Ya, gitu. Sekiranya semuanya sama, ya sama. Nah, akhirnya kamu ada orang yang mereview dengan narasi yang berbeda-beda. Tentunya hasilnya berbeda. Kalau narasinya baik ya kan ceritanya jelek ya jadi orang ya harus tahu gitu kan. Kan banyak kan sekarang yang TikTok afiliator gitu kan menjualkan barang. Betul di TikTok juga ada banyak yang tapi yang FYP yang enggak semuanya FYP kan satu dua gitu aja yang
Ini yang gitu. Nanti tugasnya siapa? Tugasnya orang sastra yang memberi sentuhan kreativitas. Iya kan? Ya kemudian. Kalau jarang baca, pasti tidak akan kritis. Kalau nggak kritis, tidak akan punya ide. Ide-ide baru itu tidak akan muncul kalau tidak ada masukan input di hati kamu, ya kan? Di perasaan kamu, di otak kamu kan, kalau nggak ada input, nggak bisa berpikir kan? Kalau kamu nggak pernah baca, tentunya ke depan ya tidak akan kreatif. Di masa-masa muda saat ini yang cocok untuk baca. Karena nanti ketika kamu sudah dewasa, akan kena pekerjaan, kena keluarga, semakin intensitasnya semakin menurun. Saat-saat seperti ini, saya sarankan kamu itu jatuh cinta. Atau sekalian patah hati, mau apa? Nanti kamu lampiaskan ke menulis. Kan bahasa Indonesia itu kemarin mau nulis novel, puisi-puisi cinta, tapi dia malu, nggak apa-apa. Ganes nanti. Kenal ya? Dia mau menerbitkan ke Pak Ibil, cuman malu Pak, saya ini puisi cinta. Ya nggak apa-apa nih. Jatuh cinta atau sekalian putus cinta itu obat yang ampuh jadi sastrawan itu. Dia itu ini ya, dari hati gitu ya. Ya apa ke Pak Ibil misalkan kamu juga mau nulis gitu, cerita momen-momen seperti ini. Jadi sastrawan itu dia itu matanya itu kreatif. Misalkan saya melihat kayak gini putih gitu. Ini kan putih ya. Kalau orang sastra melihatnya ini papan tulis ini bukan papan tulis putih, tidak. Dia bisa berbeda dari papan tulis yang lain. Kalau hanya sekedar putih kan di toko kan banyak. Jadi kan kamu lihat di sini ada kayak coretan, ada kayak bagian ini cerita ini. Dia tidak mungkin alami, ada bekas-bekas diskusi. Oh ini temboknya habis dicopot, habis dicuil-cuil, nah ada kegiatan di sini, ini macam-macam. Putih kayak gini bukan sekedar putih, ada makna yang bisa ada jiwa yang bisa kamu masukkan ke sebuah cerita itu. Laku. Kakak yang menarik itu kan hanya sekedar dia itu curhat di Facebook kan. Kalau cerita, padahal banyak cerita, hantu-hantu kan banyak kan ya. Tapi yang dia mampu melihat detail, melihat makna di situ, value, istilahnya itu value, itu yang akan menarik pembaca. Ya. Kamu lihat di kehidupan kamu sehari-hari, itu kan monoton ya. Sama orang-orang se-Indonesia, se-dunia ya sama monoton. Butuh apa? Butuh hiburan. Nah, itu makanya karya sastra itu kalau nggak punya hiburan, istilahnya itu dulce et utile, tulisannya itu. Bacanya itu dulce utile. Dulce et utile. Itu ada dulce itu ada hiburan, ada utile ada informasi. Kalau hanya hiburan saja tanpa ada informasi, tentu estetikanya jelek. Bahkan penari, kalau melihat filmnya yang awal ini, dia mengajarkan banyak hal, ada informasi dan juga menghibur. Ya. Kalau hanya informasi saja, berita di televisi kan membosankan juga, tanpa ada hiburannya. Iya, berarti dua itu ada nilai estetika. Jadi syarat utama pertama itu terus ada hiburan dan informasi. Kalau mau membuat puisi, informasi apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, kisah apa pelajaran apa yang ingin kamu sampaikan? Terus kedua, ada unsur hiburan apa ini? Kalau sudah memenuhi itu, sukses. Hanya karya puisi-puisi seniman-seniman banyak. Banyak sekali. Ya, puisi-puisi cinta banyak sekali. Tapi ada yang memiliki ciri khas, originalitas. Ada yang seperti saya sampaikan ya. Ciri khasnya siapa namanya? Chandra Malik, seniman puisi, ya sama puisi. Terus ada Mustafa Bisri, ini beda dengan puisi-puisi teman-teman seangkatan kamu. Dia punya ciri khas Chandra Malik ini karena dia bergeraknya itu di dunia
seni apa sastra dan juga di dunia agama. Jadi dia punya dua unsur, akhirnya puisinya tuh jadinya beda. Dia background orang itu mempengaruhi, experience orang itu mempengaruhi cara mereka itu berbicara. Kalau orang itu backgroundnya pesantren, tentunya yang puisi yang dia tulis tentunya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan saya katakan. Tapi orang nggak tahu. Saya tes ini, saya kan orang agama. Di rumah itu saya itu termasuk ngajar ada TPQ, Mas Hafid. Saya ngomong Chandra Malik. Kenal saya itu dia itu seorang ustadz, gitu, seorang gus. Tapi ketika saya ketemu Pak Fatoni yang dia backgroundnya itu sastra umum, ya, sastra bukan pesantren, ya, sastra pada umumnya. Ngomong kok Chandra Malik itu seniman, sastrawan, begitu. Baru tahu kalau Pak itu kasih tahu dia itu ya juga gus. Oh, jadi dia baru tahu memaknai puisinya itu ternyata tidak puisi kepada santai kasih dalam bentuk makhluk manusia tidak, tapi dia itu berpuisi merayu ya, seni merayu Tuhan. Dia itu berpuisi itu merayu supaya Tuhan itu jatuh cinta pada Chandra Malik tadi itu. Sama Mustafa Bisri juga begitu, dia itu kan Gusmus itu kan, dia itu kan kalau Gusmus itu kenal ya, tapi sastranya bagus. Ada ciri khas gitu, ada unsur informasi berupa cinta tadi itu dan menghibur. Kalau omongan hiburan, kalau ngomongkan menghibur harus ada ini kan, mimesisnya tadi itu. Kalau kamu egois, ya ini kalau egois, kamu menulis, orang pasti tidak akan tahu ini puisi ngomong apa sih. Iya kan? Coba kamu nulis tentang cinta itu. Pasti kalau pemula pasti orang ini pasti lihat, oh ini anu ini gak paham ini, anak ini gak paham tentang cinta ini. Gitu. Tapi ketika kamu tidak egois, ya kamu itu merefleksikan orang atau anak muda yang seumuranmu, ya, memberikan merefleksikan, merepresentasikan gitu. Representatif, puisi kamu itu representatif. Banyak yang baca, banyak yang suka. Ya, kalau egois, ini ngomong apa sih? Gitu kan. Semakin orang itu egois, dia semakin jarang bertemu dengan dia itu nggak pernah merasakan penderitaan masyarakat gitu. Kalau kamu makanya puisi itu harusnya itu memang dia itu masyarakat. Jadi ada istilahnya itu universalia. Unsur estetika yang lain itu namanya universalia. Universalia itu dia itu puisi dikatakan baik kalau dia itu diterima di banyak kalangan. Ada kalangan miskin, ada kalangan tidak miskin gitu ya. Ada kalangan yang priai dan pribumi atau yang orang-orang biasa di masyarakat pada umumnya. Diterima di segala kalangan. Ada yang agamis dan yang tidak agamis begitu. Kalau diterima semakin banyak diterima semakin estetis pada sastra tersebut. Seniman sekarang profesinya jadi beralih seperti itu. Content writer dia itu pasti kehilangan ide. Podcast-podcast pasti banyak yang meniru. Apa? Yang dunia hiburan apa? TikTok, ya, apalagi TikTok, pasti template semua. Gitu. Nggak ada yang originalitas. Sama-sama naik gunung misalkan, sama-sama naik gunung. Tapi ada satu dia itu kontennya itu berbeda dan bagus. Nah, akhirnya TikTok orang-orang niru semua, begitu kan? Yang untung ya TikToknya sama yang pencipta pertamanya tadi. Ya, yang niru-niru ya nggak akan FYP, nggak akan. Pasti nggak ada. Meskipun dia buat lagi, yang tadi yang pencipta itu membuat lagi yang sama, dia tidak akan FYP. Ya, karena kalau diulang-ulang, originalitasnya juga akan hilang. Jadi harus originalitas. Itu penting. Sama. Kalau dulu informasi nggak secepat sekarang, tapi ya itu nggak masalah. Tapi sekarang kalau informasi itu cepat banget, dikit-dikit FYP, dikit-dikit, dikit-dikit, besoknya sudah berubah. Sekarang itu yang FYP apa, Kak? Saya itu ngikuti kok.
Iya, oh si gondol itu ya. Oh iya itu. Sepak bola. Sama ibu-ibu ngomong sama bayinya itu lah. Nah, itu. Apa sih lupa Pak itu. Nah, pokoknya yang warnanya biru-biru itu. Yang warna biru-biru, yang di kamu warna biru, nah itu. Sering-sering baca ya gitu ya. Enak kamu ini kalau masa muda ini baca. Baca apapun terserah. Ada sarannya. Cuman kalau kamu enggak apa males baca, terserah. Kamu gapai itu apa kreativitas itu ya, meskipun kamu baca sih tak jelas tak jelas. Istilahnya itu kamu gapai meskipun kamu berjalannya itu terseok-seok, berangkang, terserah pokoknya baca. Santai-santai gitu kan. Perokok kamu, perokok. Iya, perokok, merokok sambil baca, oke. Usahakan kamu itu jadi pendengar, ya. Membaca itu kan sama mendengar. Ketika sama teman-teman kamu, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Dengarkan. Ada detail apa sih yang ingin mereka sampaikan itu? Detail apa yang ingin dia itu yang kamu tangkap ya, dan berbeda dari yang lainnya. Dia itu punya hati seperti apa sih, gitu ya. Sastrawan itu peka. Oh, ini itu seperti ini. Karena suka lihat detail gitu. Suka lihat detail. Oh, ini nggak sama dengan yang lain. Gitu. Nah, dia pasti pengamat yang baik. Jadi bakat-bakatan. Paling bakat itu yang pendiam. Orang pendiam itu paling bakat dia itu imajinasinya semakin aktif. Jangan pikir dia itu diam itu tidak berpikir. Tidak, justru dia itu diam itu imajinasinya macam-macam. Kalau otak, tapi yang otak kanan ya, yang mendominasi. Apa yang otak kiri ya? Otak kiri. Yang mendominasi itu otak kiri. Bisa kok dicek itu ketika kamu begini, tapi ini jempol kamu yang kiri yang kalau gini gitu, yang kiri ke atas. Atau kalau kamu duduk bersila itu yang kaki kanan di bawah, di belakang yang kiri itu dominan otak kiri. Suka melukis, suka lagu, musik gitu. Otomatis kalau kamu belajar bahasa Inggris, kalau otak kiri dominan kayak Pak Iki ini, kamu jangan mencoba menghafal. Meskipun hafalan kamu kuat, pasti akan lupa. Bicara belajar bahasa Inggris itu pakai narasi, pakai pakai media bukan menghafal, tapi media untuk menghafalnya itu pakai film, pakai puisi gitu. Semakin kuat. Gitu. Dan berarti dia itu nggak bisa ya, perlu diperhatikan. Jadi satu Dulce et Dile, yang kedua Universalia ya. Dia itu representatif banyak orang. Artinya dia bisa FYP. Berarti dia itu harus sering-sering anu biar nggak ada gap ya. Contoh apa? Biar nggak ada gap. Sebenarnya dia itu punya punya uang untuk beli mobil, misalkan ya. Tapi dia nggak mau beli mobil. Atau dia sebenarnya punya motor, uang untuk beli motor. Tapi dia nggak mau beli motor. Dia kepingin nebeng atau jalan kaki lah. Sekedar untuk bisa merasakan gimana sih nikmatnya berjalan kaki, bertemu bersapa, bertutur sapa dengan orang di jalan-jalan begitu ya. Terus mengamati apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Merasakan apa yang mereka rasakan. Orang menganggap dirinya pasti setara ya. Beda ketika kamu naik ke kampus naik mobil, teman-teman kamu pasti ada gap. Dia orang kaya, begitu kan? Ya. Pasti dia eh, ada gap itu maksudnya itu ada penghalang. Ya. Beda kalau nggak ada penghalang. Sesama gitu ya. Jadi flock together istilahnya. The bird with the same leader, ya. Burung yang memiliki sayap yang sama atau bulu yang warna yang sama, tentunya akan flock together. Dia akan bersama-sama gitu. Iya kan? Meskipun dia itu nggak ngapa-ngapain, tetap dia itu flock together. Ya, masyarakat sosial kan begitu. Kamu, terutama teman-teman kamu kan ya, yang sama.
Nah, yang perempuan ya perempuan, kalau laki-laki ya ke kantin. Gitu. Itu momen kamu untuk melihat anak-anak ini apa sih yang sampulnya apa sih kira-kira gitu ya. Kan punya pemikiran banyak. Sampul, oh ternyata dari sini sampul. Jadi orang biasa aja begitu, orang yang sederhana. Beda, beda dengan dia itu yang apa dari kecil sudah golden spoon. Dia tidak pernah merasakan penderitaan masyarakat pada umumnya, gitu ya. Dia akan sulit untuk membuat misi, sulit. Dia tidak akan mengerti apa yang mereka rasakan. Ya. Ngomongkan cinta, misalkan kamu ngomongkan manis, tapi gak pernah makan gula, kan nggak bisa. Ya harus praktek ke lapangan dulu. Ini slogannya UNIM ini itu bagus ya. Dulu pendirinya UNIM sebelum Pak Rektor yang kedua, ini sekarang yang ketiga kemarin. Yang pertama ini yang ketiga. Yang pertama itu saya masih, beliaunya masih hidup, bilang begini. Jargonnya UNIM itu ilmu ilmu iku kalakone kanthi laku. Jadi ada istilah Jawa, ilmu itu harus dipraktekkan. Nggak boleh secara, katanya Pak Irfan kemarin mungkin kamu ada istilah a priori dan a posteriori ya. Kalau a priori kita nggak mungkin merasakan pernah meninggal. Ya kita analogikan aja. Gitu ya. Kita bayangkan, oh meninggal itu seperti ini. Kamu kan belum pernah merasakan lagi ya. Tapi sejatinya ilmu itu, selain itu kan banyak. Misalkan, oh saya kepingin nulis puisi. Berarti kamu harus menyelam, kepingin puisi tentang cinta. Berarti kamu harus jatuh cinta. Begitu maksudnya. Nggak akan bisa orang nulis puisi kalau nggak tentang cinta ya. Tapi dia nggak pernah jatuh cinta, nggak bisa. Akan pada surface-nya aja. Gitu. Nulis puisi ya tentang cinta ya dia harus jatuh cinta. Entah cinta ke siapa. Ya. Pokoknya harus jatuh cinta. Gitu. Atau sekalian patah hati. Iya, iya, iya. Kan kalau puisi yang terkenal itu kan puisinya Laila Majnun yang ini ya. Laila yang disukai oleh seorang Majnun, orang yang gila gitu ya. Tapi itu metaforis. Ya, Laila itu kan artinya malam ya. Majnun itu kan artinya gila. Jadi ada seorang pemuda, tapi oleh orang Barat itu Laila Majnun itu eh, jatuh cinta antara laki-laki dan perempuan. Iya kan ya, laki-laki dan perempuan. Padahal si laki-laki ini, oh dalam puisinya itu laki-laki ini nggak bisa mencintai perempuan itu karena berbeda status keluarga, berbeda eh, eh, apa istilahnya itu, pokoknya keluarganya ada yang nggak cocok gitu loh. Atau apa, dia itu orang kaya dan si Majnun orang miskin, nggak berstatus ya. Akhirnya dia akan menulis cintanya itu kan, aku mencintaimu dengan diam karena dengan diam tidak ada penolakan gitu-gitu. Nah, dia kan berarti kan menulis cinta, tentang cinta tapi dia itu ditolak gitu loh. Lebih baik daripada sakit hati mending aku menyintainya dengan diam gitu. Dan ini representatif bagi orang-orang yang gagal dalam bercinta gitu kan, yang mengagumi seseorang dan dia tidak bisa mengatakan jatuh cinta, apa aku cinta padamu, tidak bisa, ya kan, kan banyak, pasti diterima. Dia tidak akan bisa mampu menulis seperti itu kalau dia nggak merasakan seperti itu. Itu bedanya deskriptif dengan naratif. Kalau naratif tentunya dia cerita berarti pernah mengalami cerita itu. Kamu bisa menceritakan nggak pergi jalan-jalan ke Mesir, padahal kamu belum pernah ke Mesir. Bisa Pak pakai YouTube, misalkan. Lihat YouTube. Tidak akan beda jauh dengan yang pernah merasakan langsung pasirnya bagaimana. Pasti beda. Originalitas yang seperti itu yang dibutuhkan. Banyak hal yang umum, Habib. Banyak hal yang umum. Yang orang itu menganggapnya umum. Tapi ketika dia itu mampu melihat detail, jadi hal yang baik. Tidak hanya di puisi, tidak hanya di sastra. Di seni kan sama. Contoh, pagi-pagi kamu ke pasar. Ya, tiap hari orang kan ke pasar. Tapi bagi seorang fotografer, itu momen. Ya, dia memoto di uh,
yang sama seperti yang dilihat orang-orang pada umumnya. Tapi ketika dia memfoto, tentu memiliki cerita yang berbeda. Itu namanya unsur sastra itu di situ. Unsur seni. Kalau seni itu bedanya dengan sastra. Sastra itu bedanya itu dia itu fokus ke tulisan dan lisan. Ya. Kalau seni dia itu bentuk berbentuk kayak foto, gak ada tulisannya. Ya, patung, ya lukisan itu kan tidak ada tulisannya, aksaranya tidak ada. Namanya literature kan lit itu artinya itu alat untuk transfer untuk menarikkan tulisan. Ya. Nah, sastra itu fungsinya di situ. Lisan dan tulisan. Kalau yang ini seni, tapi sebenarnya sekarang ngeblend, sekarang ngeblend. Karena era yang sekarang ini macam-macam ya. Eh, bahkan sampai hashtag pun itu penting gitu. Hashtag itu jadi alat sastra macam-macam sekarang itu. Contoh ya, saya hashtagi stop river pollution. Hashtagnya itu begitu. Saya potret pencemaran air, pencemaran sungai ya sorry. Hashtag stop river pollution. Tentunya hashtag ini ya akan terkait, akan muncul bagi orang-orang yang mencari search river pollution, ya kan? Pasti orang itu kan merujuk, oh ada fotonya banyak ya. Pasti pakai juga ikut di situ fotonya. Sekarang itu dunianya itu berubah kayak dulu. Menarik ya. Ini momen kamu itu berkreativitas. Kamu melihat seperti ini. Kita ada hal-hal yang unik gitu. Sering-sering melihat, sering-sering mendengar, sering-sering membaca. Seperti itu. Scroll-scroll TikTok, scroll-scroll TikTok boleh, tapi yang kamu scroll matamu harus mata yang indah, melihat detail itu. Ada yang bilang, kalau sekarang kan tidak, netizen kan saya lihat nih ya, ketika dia itu scroll-scroll dan dia nggak cocok dengan yang dia scroll, misalnya ada gambar atau video, ada orang lihat dia itu pakai mobil BMW misalnya, dia scroll pakai mobil BMW gitu ya, dia kan scroll pakai mobil BMW, dia lihat apa video itu ada seorang pemuda yang dia itu masih muda banget naik mobil BMW warna putih, BMW apa sih sekarang udah muda itu. Pasti mereka lihatnya itu negatif. Iya, kenapa kok nggak yang mata yang indah yang dijadikan eh, apa untuk melihat alat untuk melihat sebuah fenomena. Akhirnya apa? Jempolnya komentar pasti. Nah, komentarnya gini, kalau Pak itu juga bisa, sebenarnya bisa jahat. Nah, pasti bokapnya orang kaya, misalkan begitu. Pasti bokapnya orang kaya, kayak uangnya halal aja, misalkan begitu. Dan biasanya kan gitu. Macam-macam kan, kamu kan jahat-jahat banget ya. Padahal kita kan nggak tahu dia perjuangannya kayak gimana. Jangan-jangan dia bekerja. Jangan-jangan dia itu meniti karir lebih dini, lebih sulit. Dia sekarang menikmati apa menikmati hasil kerja kerasnya dia. Kan belum tentu. Tapi ada satu komen yang baik gitu ya. Pasti dia itu yang dinotis. Nah, biasanya itu ada komennya ini. Apa apa top komen atau gambar crown, tahu crown. Ini top apa ini king ini. Ya, king itu. Tom ini yang bagus gitu. Nah, kita kasih ini belajar Mas Hafid, belajar. Saya dulu di teater K2 di UIN itu. Lalu dulu satunya di UIN itu ada K2. Diklat syaratnya masuk ke teater itu saya di apa sih yang namanya ini? Satu dulu itu kayak kamu masuk ke apa UKM apa kan ada ininya dulu kan ya. Ada tesnya dulu ya. Nggak tahu dari sini dulu ini nggak tahu. Kalau dulu saya dites ngamati jadi orang di, dikasih kostum orang minta-minta gitu ya, agak orang gila sedikit, disuruh ngetem di depannya stasiun kereta api di Malang. Tugu itu lurus saja ada.
di samping itu kota lama. Disuruh di depan pas ketika dia keluar itu loh, disuruh kira-kira orang ini profesinya apa, dia ngapain, sedih apa tidak, gitu. Mau kemana, disuruh begitu, mengimajinasikan, gitu. Biar hatinya itu perasaan. Memang dilatih misalnya. Baca juga dilatih kan, kalau baca apa gitu kalau nggak dilatih nggak akan bisa, nggak akan jadi sebuah kebiasaan. Gitu. Kalau bisa baca ya pasti bisa. Tapi kalau melihat, oh ini detail ini kan sulit. Akhirnya apa? Ketika kamu bicara, akan memperhatikan perasaannya orang lain, akan halus hatimu. Misalkan ada kamu punya tetangga, kamu punya rumah baru, kamu kan nyambangi ke rumah. Karena rumah baru, pasti catnya kan ada yang jelek misalnya. Kamu sebenarnya tahu kalau itu catnya jelek, tapi kan kamu nggak mungkin ngomong catnya jelek, iya kan? Kamu pasti yang kalau kamu perasaannya halus, oh bagus ya rumahnya Pak ya, cocok ini, apa istilahnya orang Jawa itu ngwong-ngwong, ya mereka itu hatinya itu jembang. Beda kalau orang yang nggak pernah bersastra, misalkan begini, kebalikannya ya, ada tetangga kamu yang sebelah kiri atau sebelah kanan, rumahnya itu kecil, rumahnya itu kecil, tapi dia itu bahagia, ada satu dua anak, suami istri dan dua anak, empat, cukup lah kalau dibuat suami istri. Tapi ada tetangga yang ngomong nggak sengaja begini, sudah 20 tahun kamu menikah, rumahmu gini-gini aja, enggak kesempitan apa kamu, kan gitu ya. Awalnya yang hatinya itu bahagia, ketika dia ngomong seperti itu, sang istri tentunya dia akan berkecil hati, jadi sempit. Jadi sastra itu unsur kedua itu membebaskan karakter estetika itu. Apa yang jadi gundah gelana gulana hati, sumpek-sumpeknya hati itu jadi hilang bebas. Apa yang jadi kelemahan orang? Kamu bisa melihat kelebihan dari situ. Apa kelemahannya? Jadi kelebihan. Itu ciri-ciri sastra yang baik. Kelemahan itu jadi kelebihan. Apalagi kelebihan. Gitu. Kelemahan aja jadi kelebihan. Itu indahnya seorang sastrawan. Hati yang dia miliki, hati yang halus, yang humanistik, well-being, baik tangan. Hatinya itu mencerahkan, memberikan pembebasan. Nah, itu uh, karya sastra yang pernah saya tuh menulis sebuah cerita. Ada istilah, ada fenomena ya, kepala desanya itu dimusuhi orang. Padahal saya anggap kepala desa itu kepala desa yang baik. Contoh, ada bantuan sekian M gitu ya untuk desa. Dia nggak mau membagi-bagi uang itu ke masyarakat langsung, tapi dia jadikan sarana prasarana yang orang itu nggak tahu manfaatnya. Contoh, dia membangun sanitasi air, kebersihan air, biar apa airnya itu tidak menggenang. Misalkan begitu, misalkan itu, Hatip. Terus membangun penerangan. Orang kan nggak peduli, terang banda. Pokoknya aku kasih uang gitu kalau ada uang itu kan. Ya. Tapi dia itu tidak jadi nggak langsung ngasih uang ke masyarakat. Dikritik sama masyarakat warga. Duit pirang-pirang M tanggal sebelah itu dikasih bantuan minimal beras lah sama sembako lah gitu. Nang kini kok gak tahu ya. Di demo kan diturunkan, benar diturunkan dan turun. Pas turun saya buat cerita, buat cerpen. Cerpennya istilahnya tentang seorang raja yang bijaksana, tapi dia itu ada yang iri, pamannya, adiknya, ya. Berarti adiknya rajanya itu iri, ya. Rajanya itu bijaksana, cuman ada satu orang yang iri pasti. Kalau ada orang baik pasti ada yang tidak baik. Itu sunatullah istilahnya dalam agama sunatullah.
Kalau baik semua yang nggak mungkin, kalau jelek semua yang nggak mungkin. Dan aneh, kalau bayangkan kamu Hafid, di, di dunia ini baik semua dan baik-baik saja ya. Pasti 1 bulan, 2 bulan orang tidak akan ke pasar, ke masjid semua kan, ke tempat ibadah semua, ke gereja, ke sinagog gitu ya. Nggak ada yang ke pasar, mati perekonomian pasti. Iya, kalau jahat semua ya nggak mungkin jahat semua, membunuh semua ya. Saulannya kiamat, iya kan? Iya, berarti harus seimbang. Kita ada yang baik, ada yang jelek. Nah, ini ada raja yang baik dan adanya itu iri, dengki melihat Gemilau yang dicintai masyarakat itu loh, kepingin dihormati masyarakat itu kepingin. Aku kok gak dihormati kayak raja itu, kayak kakakku. Dia kan, terus aku ya beban fan-fan saja, nggak ada apa-apa gitu ya. Akhirnya dia tuh mau meracun minumannya sang raja, mau diracun, tapi racunnya itu karena kakaknya ya nggak tega. Jadi racunnya itu racun yang bikin gangguan jiwa, bikin racunnya stres gitu aja. Setelah dia itu ke penyihir atau ke orang pintar gitu ya, dia dapat racun gitu ya, dituangkan ke minumannya sang raja. Pada waktu itu ternyata rajanya tidak ada di tempat, dia ke negara lain. Akhirnya apa? Biar biar ini racunnya ini pasti diminum, dia nggak pikir panjang, mikirnya itu cekak-cekak gitu bisa nyebut, dikasih dituangkan ke sumur di dekatnya di rumah di kastilnya kan ada sumur ya. Ternyata dimasukkan situ, setelah itu setelah beberapa hari sang raja itu kembali. Tapi melihatnya itu rajanya itu melihat masyarakatnya itu berbeda. Tahu kenapa aku berbeda, Fit? Tadi ketika dia masukkan racun ke dalam sumur, sumurnya itu ternyata adalah sumber utama negara itu, diminum seluruh orang. Masyarakat itu diminum dari situ semua, gitu loh. Sumber situ semua. PDAM ini nanggung. Jadi semuanya gila. Satu negara itu gila semua. Ya nggak gila, cuman raja. Hmm. Ya nggak gila itu cuman rajanya saja yang nggak gila. Karena yang tampil berbeda itu hanya raja. Masyarakat menganggap raja ini gila. Hmm. Sing ngaras aku karena aku mayoritas. Ya kan? Masyarakat itu mayoritas. Ya, sing berbeda itu dianggap gila. Akhirnya ya, dia kehilangan sosok raja yang bijaksana dan juga akan hancur negara. Sama kan kayak misalnya kamu punya pimpinan. Kamu lihat aja, nanti aja. Jangan-jangan yang gila itu masyarakatnya, bukan raja. Makanya itu cerminan. Sebuah cerita itu cermin dari dan momen itu kamu nggak boleh ngomong langsung, harus kreatif, ngeritik itu loh, atau memberi saran atau berkata itu nggak boleh. Eh, kamu jelek, nggak begitu. Orang dahulu dahulu kalau nolak nolak yang suka sama dia, buatkan 1.000 candi, buatkan saya danau, gitu kan? Buatkan saya apa? Ya, pokoknya nggak masuk akal supaya dia itu apa putus asa lah gitu kan. Iya pasti begitu, nggak mungkin mukamu jelek, saya nggak suka padamu, mukamu kayak kerbau gitu. Nggak mungkin, iya kan ya. Jadi nggak langsung nolaknya itu nggak langsung. Masa kita nggak boleh nolaknya, pasti boleh lah. Masa kita nggak boleh kritik ya, kritik lah, tapi yang gitu. Itu namanya metaforis. Metaforis itu perumpamaan lah. Tapi di situ ketika kamu nulis di situ orang itu oh alah, gitu, saya yang salah ternyata begitu, membebaskan apa yang jadi gundah gelana hati, bebaskan. Ya, itu yang jadi unsur ketiga ya. Istilahnya itu humanisme dalam tadi kan diuji atau pilih universalia humanisme. Terus keempat ada bukunya kok ini saya nggak ngawur. Kalau mau beli tak minta bisa. Kalau mau fotokopi ya silakan. Nama yang keempat ya, unsur yang keempat unsur estetika. Kamu lihat novelnya itu ternyata punya ciri-ciri ini berarti dia bagus. Baca aja. Yang keempat ini disoriented, tidak berpihak.
Ya, dia enggak, kamu enggak tahu, sama enggak tahu dia ini laki-laki atau perempuan sih yang penulis ini. Saya seperti itu. Dia itu agamanya apa, apalagi agama jenis kelamin saya nggak tahu. Kamu lo nggak tahu penulisnya itu laki-laki apa perempuan. Penulisnya Harry Potter J.K. Rowling, tahu pernah dengar kan filmnya? Itu penulisnya itu perempuan. Itu perempuan penulisnya, bukan laki-laki. Kayak kayak kan laki-laki kan. Iya, macam-macam. Jadi kamu itu semakin dia tidak berpihak, misalkan ras, golongan gitu ya. Dia itu ternyata mencerminkan agama Islam. Dia itu tapi menyinggung agama non-Islam. Buddha jangan disinggung, nggak baik sudah. Nggak boleh. Dalam agama kita juga kan begitu kan. Kita nggak boleh menyinggung agama lain, apalagi menghina agama lain. Mata-mata yang seperti itu yang tidak disoriented ya, tidak apa membedakan, melihat kelemahan-kelemahan saja, itu mata-mata yang saya anggap mata yang paling indah. Yaitu melihatnya itu sisi indahnya, bukan sisi negatifnya. Saya yakin orang yang seperti ini nanti, kamu kan sering bertanya, enggak, kenapa sih Pak orang baik itu kok hidupnya itu kok sulit, sementara orang jahat itu kok kan hidupnya fine-fine saja ya. Kok beruntung terus ya, misalkan atau enak gitu loh, ya beda. Kenapa Min? Iya. Pernah nggak tanya seperti itu? Iya, biasanya orang yang punya mata-mata yang baik seperti ini, dia itu hidupnya sorot. Dia hidupnya itu bukan penuh dengan cobaan, bukan sorot, mengeluh, penuh dengan ujian, gitu ya. Tapi orang yang jahat, saya lihat kok dia itu enak ya, dia ya. Apa yang dia inginkan tercapai, dengan begitu. Ini lagi-lagi masalah cinta, masalah hati ya. Karena saya lihatnya itu dari situ dulu, dari hati dulu. Kamu harus pintar berimajinasi. Sastrawan itu kan memang harus berimajinasi ya. Imajinasi itu berarti kan mensimulasikan kira-kira seperti ini, seperti itu, atau seperti bagaimana. Kira-kira loh. Itu kira-kira tok loh. Misalkan kamu tahu Fir'aun, itu jahatnya minta ampun ya. Bajingannya minta ampun. Tapi dia itu raja, kuasa kan ya, menguasai seluruh Mesir ya. Sampai dia membuat piramid itu kan berarti kan hebat kan ya. Apa yang nggak dimiliki Fir'aun? Istri juga cantik. Apa? Semua takut ke Fir'aun. Iya. Sementara Nabi Musa itu kok kasihan ya dia. Moses itu loh, Moses. Kalau di mana itu apa? Hidupnya sengsara dari kecil sudah disuruh makan api, makan bara api. Ketemu Bapak Sen Fir'aun membunuh di mana-mana. Dia kan seorang ya, gitu. Terus dibakar lagi. Dikejar-kejar lagi ya. Diancam, soro gitu ya. Misalkan kamu jadi orang kaya, kamu harus punya berimajinasi. Kaya dari hasil usahamu sendiri, kan? Bener kan? Dan kamu sukses loh nanti. Sukses, dihormati banyak orang. Terus apa lagi? Mobilmu 10, rumahmu kayak kayak apa kastilnya ini siapa nih? Kastilnya Pangeran Charles begitu. Terus pokoknya kaya lah. Dan itu dari hasil kamu sendiri ya. Bukan dari hasil dari orang tua kamu ya. Misalkan ini misalkan. Tentunya hidupmu kalau baik-baik saja gitu, dan tidak kena masalah apa-apa, kamu pasti lupa caranya berdoa. Kamu lupa caranya merayu Tuhan. Kamu lupa caranya bersujud. Kamu lupa caranya berkasih hati dengan Sang Pencipta. Seolah-olah semua ini kamu yang berusaha. Bukan atas rahman rahimnya Allah. Gitu. Kamu dikasih ujian itu ya supaya kamu nggak lupa caranya berdoa. Atau kamu punya orang yang kamu kasih terus dia meninggal. Jadi itu cara Allah itu biar kamu itu lebih dekat dengan dirinya. Toh, misalkan yang kamu cinta itu meninggal itu ya dia tidak meninggal sebenarnya. Masih ada. Iya kan ya? Masih ada. Cuman kamu nggak bisa dalam bentuk fisik gitu aja. Kamu bisa mendoakan yang meninggal kan? Masih bisa kan? Iya.
Yang paling berbahaya itu makanya dalam agama kita itu kan agama Islam ya, takabur, sombong itu adalah musyrik, syirik kecil ya, syirik kecil. Ya, syirik yang kecil. Syirik itu berarti menyekutukan Allah, tapi yang kecil. Sombong itu adalah dosa yang berbahaya. Dosa pertama yang dilakukan makhluknya Allah ya sombong. Nih, berharap seperti ini, seperti itu ya. Hati, kalau kalau kamu tidak pernah merasakan pilunya cobaan ujian itu ya, hatimu akan otomatis akan kaku gitu. Kamu nggak bisa pasti menghargai orang lain, nggak akan bisa. Kaku serba kaku gitu. Harus seperti ini, harus seperti itu. Nggak fleksibel. Pasti tidak akan bisa kreatif. Karena kaku tadi. Kalau ke Surabaya harus jalan lurus. Nggak boleh belok-belok. Lurus lewat sini. Padahal dia nggak tahu kalau lewat jalannya sebelah sana itu di situ ada keindahan-keindahan pegunungan, sungai, nggak tahu. Hidupnya monoton dan dia itu merasa sendiri meskipun banyak teman. Iya kan? Dia itu banyak teman. Beda kalau orang yang sastrawan, dia itu dari yang dia itu hatinya lembut. Dia banyak teman. Iya. Dia sendirian, tapi teman-teman itu apa peduli sama dia. Begitu. Itu bedanya orang yang baik dan tidak baik. Saya yakin semua orang itu terlahir baik. Cuman perlu belajar, perlu lupa gitu aja. Jadi harus ada pintu kembali. Pintu kembalinya apa? Ya berupa sastra itu. Kisah-kisah orang-orang yang dahulu-dahulu. Ya kan, pelajaran-pelajaran yang dahulu-dahulu. Biar nggak terulang di kehidupan kamu. Ya kan? Lebih cepat seperti itu. Daripada kamu mengalami terus langkah kamu salah, mending kamu ingat-ingat pelajaran-pelajaran yang dikasih orang tua atau pelajaran dari Pak Ustadz atau Pak Guru kamu. Itu kan lebih cepat. Daripada kamu mengalami jatuh dan nggak bisa kembali lagi. Contoh, kamu minum minuman keras atau narkoba. Iya kan? Misalkan nih, salah langkah kan. Itu keluar dari jurang itu ya sulit. Untuk kembali ke jalan yang benar itu loh, ya sulit. Merasa dirinya itu berdosa. Dosanya minta ampun banyak ya. Mau mau diajak yang baik itu sulit. Karena mereka merasa kalau dirinya itu sudah putus asa. Ini tempatku kayak gini. Jalanku kayak gini. Nah, sulit kan? Daripada seperti itu, mending dari awal kamu sering-sering membaca. Sastrawan banyak yang minum minuman keras, banyak. Narkoba banyak, seniman artistik itu seni art itu kan seni ya. Kalau dijadikan di Indonesia kan artis itu kan, narkoba, minum itu kan banyak, iya kan. Tapi kamu lihat kayak Taka, Slang, itu kan seniman, penulis lagu musik juga kan. Lagu itu kan puisi yang ada nadanya sama, iya kan ya. Sekarang ya sembuh. Mending kamu lihat gimana sih kakak Slang ini sama Bimbi ini sembuh ini kayak gimana sih? Lihat kisah-kisah orang terdahulu. Buat sastra. Orang-orang hebat terdahulu. Wah, ya kita ini kan apa tuh? Ini loh. Nah, nggak mungkin kita itu ingin tahu rasanya penderitaannya orang peminum, kita harus minum dulu kan nggak mungkin. Ya mungkin saja, tapi nggak baik. Baik, kita harus bisa beda-bedakan. Tahunya dari mana? Dari sastra. Yang FYP itu saya yakin dia itu ada narasinya, video, gambar, dan di TikTok itu loh. Iya kan? Bahkan yang agak porno pun itu kan akan tidak akan FYP, akan cepat, ya kan? Tidak akan bertahan lama. Tapi kalau yang ada narasinya, gitu. Makanya artis itu kan dia jual narasi juga. Ada misalkan Pak Im Wong dengan Paula, FYP yang TikTok kemarin,
ada narasi perceraian. Orang kan penasaran, kenapa sih kok bisa cerai, gitu kan? Yang dinanti kan ceritanya, iya gitu. Itu kan perceraian kan di mana-mana, tapi kenapa kok dia itu kok unik gitu kan? Orang bikin penasaran. Coba kamu sering-sering lakukan seminggu saja, lakukan seminggu baca novel. Novel pertamanya Pak Iqbal itu Bumi Manusia, karangannya Pramudia Ananta. Dia tapi sekarang nggak relevan kayaknya dengan diri. Dia itu novelnya itu zaman-zaman dahulu gitu, latarnya itu settingnya itu zaman Belanda pasca Perang Dunia II, pasca kemerdekaan. Eh, bahkan sebelum kemerdekaan masih ada Belanda. Kalau sekarang ya kamu baca eh, novel yang sekiranya memiliki ada 11 unsur estetik, ciri-ciri eh, sastrawan itu baik apa tidak. Ada 11, bahkan 15. Tapi yang paling inti ya itu tadi itu. Dan informasi ada hiburan, terus ada universalnya tadi itu, dia tidak menyinggung, disoriented, terus apa lagi? Tadi itu banyak kan. Kamu kalau mau lihat cerita ya, cerita yang eh, dia itu detail. Nah, apa, jangan ada kan novel atau cerita-ceritanya ini sekarang kalau kakak tingkat itu ada yang istilahnya itu manhwa atau apa sih itu, pokoknya Cina-Cina gitu kan. Iya, nah misalkan contoh-contoh ya, yang anak-anak itu ya. Suamiku ternyata bos gangster, misalkan begitu kan ada kan gitu. Terus apa lagi? Hmm, pacarku ternyata anak seorang raja Eropa. Nah, gitu, yang menyamar. Kan seperti itu kan. Ada yang seperti itu kan. Itu kan dia itu kan memberi makan. Kalau saya bayangkan cerita-cerita seperti itu kayak fast food, kayak junk food. Dia kalau kita lapar kita masuk kasih makanan dan makannya nggak sehat. Bikin orang itu impian-impiannya itu terpenuhi semua. Padahal imajinasi ini jiwa kamu itu butuh asupan yang baik-baik. 4 sehat 5 sempurna juga sama. Kamu kalau merasa nggak nyaman, terus bosan itu gitu ya, belum apa ya, terus malas gitu ya. Ingat, berarti jiwamu tuh butuh makan, lapar. Kalau tanah tuh tanahmu kering, kasih air. Iya. Kalau kasih yang hal-hal yang jelek-jelek, pasti akan dampaknya juga jelek. Misalkan yang kita ingin anak-anak orang-orang Korea inginkan atau orang-orang Cina inginkan kan dia menikah dengan pangeran berkuda putih gitu kan, ya orang kaya gitu ya. Dikasih makan itu, yang diinginkan itu dikasih makan itu. Ada orang sombong, terus ada hero gitu ya, ada pemeran gitu ya, aktor gitu ya, yang memberi pelajaran yang sombong ini. Itu kan memberi makan, saya lihat pola gitu, aku lihat pola. Memberi makan apa yang kita inginkan. Sastra yang baik tidak. Sastra yang baik tidak. Dia justru melihat detail, melihat proses. Melihat proses. Bagaimana caranya orang ini tuh, karakter ini terbangun secara alami. Tidak sesuai dengan keinginan secara langsung sama penonton, tapi pelan-pelan. Tak ada dulu film-film yang novel-novel baru itu. Begini ya, ini berbahaya. Cari bacaan yang sekiranya itu berfokus pada detail, detail kecil, detail kecil, gitu. Melihat indahnya apa penulis itu lihat dari karyanya itu bisa. Penulis yang detail dan terlihat tapi terlihat sederhana itu Ernest Hemingway yang luar. Short story namanya itu Snow of Kalimanjaro. Snow of Kalimanjaro. Ada juga short story kalau kamu lihat, kamu baca ya short story judulnya itu Appointment in Samara. Appointment in Samara.
appointment in Samara, perjanjian di Bukit Samara, namanya kayak tempat tapi dia itu perbukitan gitu kan. Tempat di daerah mana negeri 1001 malam itu mana di mana di mana 1001 malam itu saya lupa. Yang Aladin itu loh. Atau Aladin. Ya, Aladin itu kan kamu tahu ceritanya Aladin? Saya yakin kamu belum tahu fullnya. Aladin itu awalnya itu novel, Vin. Nah, Vin, novel itu dia itu kalau istilahnya anak sekarang itu isekai. Dia itu kota modern seperti ini, tapi dia itu menuju ke dunia lain dan dunianya itu ternyata itu fiksi satu malam ada jin, ada dia jadi pernah jadi pencuri waktu itu. Dia tidak lahir di situ langsung, tapi isekai ke apa dongeng 1001 malam. Nah, coba Fit, kamu kalau kamu mau baca Appointment in Samara itu short story ringan tapi ini bisa jadikan referensi. Kalau capek itu hiburan kalau gitu ya lihat untuk anak-anak ya kamu ngajar novel ke SMP tutupan gitu-gitu. Jadi ada level-levelnya, jangan langsung berat gitu, jangan. Pelan-pelan aja mau namanya anak. Tutupan itu kan anak anak kecil di Jepang itu ya, tapi yang nggak berbahasa Inggris. Ada novel Shopee World itu untuk anak SMA. Shopee World, dunia Shopee ada itu di Gramedia di online, toko online, Shopee World mudah dimengerti, cocok. Dan ketika kamu baca novel, itu magic ya, ada magicnya. Sama kayak kamu lihat film, ada magicnya. Seolah-olah kamu itu bagian dari novel tersebut atau film tersebut, dan kamu itu punya peran apa gitu di situ. Kayak jadi dunianya di situ. Makanya kalau saya lihat anak muda itu, dari jalannya saja saya tahu, gitu. Oh, anak ini punya visi yang jelas. Oh, anak ini ikut-ikutan, keplok huri istilahnya. Orang Jawa itu namanya istilahnya keplok huri. Beda dengan orang yang pernah baca novel. Barusan dia baca novel nih. Jalannya beda, pandangannya beda. Apa yang dia apa dalam hati dia punya tujuan, punya visi. Oh, aku nanti seperti ini. Sudah kenyang itu perutnya. Jiwanya sudah kenyang habis makan novel tadi. Jadi kayak kamu kecil disuruh makan kan nggak mau kan? Disuruh makan nggak mau kan? Tapi sekarang kan kamu senang makan kan? Iya, karena sudah terbiasa. Kamu belum belum terbiasa aja. Nggak suka baca gitu. Iya, iya. Supaya membaca itu masuk dalam pikiran itu kadang saya membaca itu kayak nggak sampai Oh, yang salah. enggak. Kamu nggak mengerti maksudnya apa gitu. Kalau lihat film, suka ya sama lihat film aja. Pokoknya harus ada pemasukan. Terserah kamu kayak gimana. Nggak suka baca ya lihat film. Nggak suka film ya. Pokoknya jangan kasih masukan apa yang kamu inginkan. Kayak TikTok gitu ya. Kamu kepingin lihat apa gitu. Jangan dikasih masukan gitu. Jangan langsung gitu loh. Kalau bisa yang film, kan suka lihat film kan? Nah, lihat aja film. Lihat cerita-cerita itu nggak apa-apa. Lihat aja. Tapi ketika kamu lihat novel, setelah baca novel ya, kamu lebih nggak suka lagi lihat film. Gitu. Kalau kamu sudah terlanjur lihat film, lihat TikTok nggak suka lagi. Gitu levelnya. Kalau kenapa kok begitu? Karena ketika kamu baca novel, Fit, kamu itu kayak mengimajinasikan dunia baru di otak kamu
sesuai dengan cerita yang kamu baca. Kamu mengimajinasikan sosoknya seperti ini, cantik, matanya itu indah, ya, bibirnya itu, hidungnya, baunya harum, misalkan begitu. Ketika kamu lihat film, kamu sudah ada proyeksi di situ, sudah ada proyeksi kan, sudah ada gambaran dia cantik. Nggak ada proses berpikir kan, tidak ada proses berpikir, iya kan? Nah, hilang kreativitas. Tapi minimal film lah, kamu suka apa-apa. Saya sudah berkali-kali ketika kamu baca novel ya, ada novel yang namanya tadi itu Pramodya atau tadi itu Bumi Manusia. Baca novelnya dulu. Kalau nggak punya tak pinjemin. Ya. Saya punya. Terus ada filmnya, lihatin filmnya. Pasti kamu kecewa dengan film. Pasti. Karena apa? Imajinasi kamu lebih indah daripada proyeksi yang diproyeksikan orang lewat film ini. Sama kayak ketika kamu diproyeksikan lewat film, terus kamu di TikTok. Tentu berbeda. Kamu lihat TikTok, terus bosan. Gitu. Ya, lihat TikTok ada sekedarnya gitu. Jadi. Sampai sehari, sampai satang, scroll sampai nggak bisa di scroll lagi. Kan nggak gitu juga. Tapi kan kayak Sabtu Minggu gitu kan, kamu kan gitu gitu. Scroll. Ada waktu di masa kamu itu jenuh, kering, game misalkan. Kamu nge-game nggak jenuh kan? Ada waktu kamu tuh jenuh. Nah, ketika jenuh itu kamu harus sadar. Oh, tolong dulu. Coba lah, cari hiburan yang lain. Oh, kan. Cari hiburan, lihat film. Film itu yang bagus itu yang Ghibli Studio. Minggu depan ya, minggu depan Sabtu Minggu kamu lihat toh, Jumat ayo kita bahas. Terserah kamu. Ini aja lihat toh filmnya Ghibli Studio ya, film ya. Gitu ya. Judulnya itu Prince Mononoke. Ya, Prince Mononoke. Minggu depan kita diskusi tentang film itu. Kira-kira detail apa yang kamu dapat di apa cerita Prince Mononoke itu? Kira-kira apa yang ingin penulis ingin sampaikan ya? Informasi apa ya yang ingin disampaikan? Pengetahuan apa yang ingin disampaikan? Itu judulnya itu Prince Mononoke. Yang memproduksi filmnya itu namanya Ghibli. Awalnya nggak suka, kamu nggak nyambung, Fit ya. Sama kayak anak kecil. Awalnya itu, apalagi kalau punya anak kecil, nggak suka nasi, nggak suka sayur. Sekarang kan kamu suka sayur kan? Dulu kamu nggak suka kan? Iya, itu sama aja, santai aja. Tapi ketika kamu nggak makan, pasti mati kan? Iya, sama Fit. Kamu hidup tapi hatimu mati. Tapi kamu nggak tahu, yang tahu kan yang pernah merasakan. Pak Il kan pernah merasakan. Jangan sampai hatimu mati. Iya, kasih makan. Lihat detail-detail itu. Rasakan pengalaman baru. Pernah pernah ini Fit, naik gunung? Nah, ya, coba sekali-kali. Pernah masak ini masak capcay? Pernah. Coba belanja sendiri ke pasar. Cari pengalaman baru begitu. Pernah kamu nyuci motor di sungai? Misalnya, coba dulu ada sungai. Itu kan apa pengalaman-pengalaman itu kan best experience. Iya, apa? Kepingin apa? Kalau monoton, jiwamu akan hilang. Kalau saya lihat itu ya, kalau saya lihat eh, teman-teman seumuran kamu tersesat, hidupnya itu monoton. Kayak kamu itu tersesat di tengah-tengah lautan, ya, atau tersesat di tengah-tengah hutan belantara. Kanan kiri itu pohonnya sama, ya kan? Mana arah pulang, mana arah, nah apa ini kehidupan peradaban di mana sih? Bingung kamu. Saya ini harus ngapain sih? Banyak guru yang
tidak mengajarkan seperti ini. Nanti kan kamu guru ya. Nanti ini jadi guru kan. Kamu punya murid dan muridnya itu kamu ajari grammar, past tense, present tense. Dulu kan SMA kan kamu gitu kan. Itu. Padahal yang dibutuhkan itu bukan itu. Saya tuh Fit ya, nggak pernah belajar di Pare, nggak pernah les. Tapi TOEFL saya tuh 500 lebih, 550 lebih TOEFL saya. Padahal nggak pernah les, nggak pernah ke Pare, nggak pernah beasiswa kalau itu. Untuk beasiswa itu kan S2, S3 itu kan TOEFL. Cara belajarnya nggak pernah menghafal vocabularies, daily activity nggak pernah. Tapi TOEFL saya tinggi. Hanya dengan baca novel dan lihat film misalkan. Iya, kalau nggak tinggi TOEFL-nya nggak bisa beasiswa kan. Iya, kamu kalau LPDP nanti S2 kan. TOEFL kamu kalau berapa? Ini nggak bisa kan beasiswa kan. Iya. Jadi intinya itu bukan di hafalannya, monotonnya, tapi pengalamannya. Kemarin saya lihat ada kerja cermatnya anak-anak SMA itu siapa yang kemarin itu yang pinter itu menghafal cepat banget itu angka-angka itu siapa sih anak perempuan itu tahu tapi tahu kan ya tahu tekniknya apa ini jalan hati saya ini oh anak ini kayak aku nih misalnya saya yang hafal nomor NIK itu Fit. Nomor NIK itu aku hafal padahal aku ini pelupa tapi aku hafal Fit. Kenapa kok hafal karena di situ ada makna misalkan 351 ini representasi dari apa sih oh ternyata NIK ini pola nama tempat daerah Mojokerto 351 608 tanggal lahir terus dari keluarga anak keberapa NIK padahal itu kan buahnya saya hafal itu nomor-nomor itu apa padahal itu aku lupa dulu itu saya itu dipikir sama Pak Guru itu kayak kucing kecelup got tak pintar ini ayahnya Pak Guru itu guru juga dikatakan kayak harimau tapi Pak Guru itu kayak kucing kecelup got saking nggak pinter ya saya nggak suka hafal-hafalan nggak suka hafal-hafalan iya tapi sekarang nomor apapun berapapun aku bisa ngapal ya gitu karena ada narasi kalau menghafalkan langsung pasti lupa kan kalau kamu kasih pola kasih cerita nomor itu dan ceritanya oh ini ceritanya ya nggak akan lupa pengalaman kamu yang nggak akan lupa itu kan pengalaman yang unik-unik kan iya kan ya buat cerita sederhana dan unik nggak akan lupa kamu nggak bisa baca novel terus nggak ngerti ya awalnya lama-lama kan kamu ngerti dia lama-lama akan suka kamu belum mengerti posisi potensi dirimu aja Bu. Semua orang itu punya potensi masing-masing dan semuanya itu pasti bisa baca dan semuanya pada masanya akan pasti pinter baca Rasulullah yang dikata dia itu nggak bisa baca tulis itu kan awalnya itu ketika ketemu Jibril disuruh baca kan Iqra lama-lama ya beliaunya bisa baca tulis bisa awalnya tidak aksara umi istilahnya tidak bisa baca bisa tulis sekarang setelah Al-Quran 30 itu banyak banget masa Rasulullah menghafal Al-Quran itu masa dihafal sama Rasulullah tidak dihafal sama Rasulullah dia otomatis hafal karena apa ada asbabun nuzul sebab-sebab ayat itu turun ada cerita di situ oh ayat ini turun karena ada cerita ini ya dan saya yakin di dalam Al-Quran itu rata-rata isinya itu cerita bukan mendeskripsikan bukan peraturan-peraturan membunuh memotong cara yang paling banyak pasti cerita orang-orang terbaik itu pasti jadi itu saya ngomong pentingnya sastra itu ya di situ oke Fit paham ya baca film
lihat film Prince Mononoke Ghibli Studio. Prince Prince kalau princess kan cewek. Iya, apa doang. Kayaknya Prince deh. Cewek apa cowok ya pemerannya? Lupa. Ya itu, Prince Mononoke. Lihatnya di mana? Kamu gitu. Di Netflix. Di ini loh, di LK21 loh, gratis. Iya web. Dilihat di HP. Pas ketika apa de ngopi-ngopi dilihat live atau di kamu download dulu kan nggak masalah. Di mana Ras atau di Vilos ini ada pilihannya kok di 270, 450, ada yang Blu-ray gitu kan. Kamu pilih yang ringan-ringan aja. 20, 40 ya sedikit. Ya sudah Fit ya. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.